Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami dari Satgas Penanganan COVID-19 ingin menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, kami ingin menyampaikan sebagai wujud keseriusan dan upaya pemerintah terus-menerus untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020. Inpres ini pada prinsipnya mendorong TNI, Polri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara partisipatif dari semua unsur masyarakat. Presiden menginstruksikan setiap pemimpin daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan serta sanksi di daerah masing-masing berlandaskan ketentuan hukum yang ada serta kearifan lokal dari setiap daerah demi mendukung perlindungan kesehatan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian ataupun penutupan sementara penyelenggaraan usaha dalam ruang publik. Kami mohon agar masyarakat dapat bekerja sama sehingga dapat terlaksana dengan baik upaya kita bersama dalam mendisiplinkan diri kita semuanya terhadap protokol kesehatan sehingga COVID-19 dapat tertangani dengan lebih cepat. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu tentang update kasus per tanggal 6 Agustus. Pada hari ini, jumlah kasus terkonfirmasi adalah 118.753, yang sembuh ada 75.645, dan yang meninggal ada 5.521, serta yang suspek risiko penularan kasus COVID-19 dengan pembobotan indikator kesehatan masyarakat. Indikator ini terdiri dari 3 kategori besar, yaitu pelayanan kesehatan, surveillance kesehatan masyarakat, dan epidemiologi. Zonasi ini pun bekerja sebagai tanda waspada atau alert bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, selama pandemi ini masih terjadi. Mohon agar seluruh anggota masyarakat ikut memantau data ini dengan baik sehingga upaya bersama untuk setiap daerah, masyarakat, dan pemerintah selalu bekerja sama untuk melindungi seluruh masyarakatnya dan membuat zonasinya untuk risiko penularannya makin lama makin rendah. Berdasarkan analisa per tanggal 2 Agustus, terjadi perubahan zona dalam beberapa daerah, namun data dari Provinsi Jawa Timur belum kami terima dengan lengkap dari Kementerian Kesehatan, sehingga kami hanya mengumumkan pada saat ini untuk zonasi dari 33 provinsi. Perubahan dari analisa minggu lalu tentang zonasi,
zona risiko tinggi 44 turun menjadi 33, sedangkan zona risiko sedang dari 160 naik menjadi 194, sedangkan dari zona rendah ada 178 sebelumnya turun menjadi untuk 8 kabupaten kota zona merah tanpa perubahan dalam 4 minggu. Jadi dalam waktu 1 bulan ada 8 kabupaten kota zona merah tanpa ada perubahan. Pertama adalah dari DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Dari Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Kemudian dari Kalimantan Selatan yaitu Banjar, Kota Banjarbaru dan Tabalong, serta dari Sumatera Utara yaitu Medan dan Deli Serdang. Kami mohon kepada pemerintah daerah, bupati dan wali kota untuk memperhatikan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing dan melaporkan kendala yang dihadapi kepada Satgas COVID-19 nasional, dan agar menjadi perhatian untuk seluruh anggota masyarakat di 8 kabupaten kota ini untuk jangan lelah untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Karena ini adalah satu-satunya cara kita untuk bisa mengendalikan kasus pada saat ini. Semoga 8 kabupaten kota zona merah selama 4 minggu tidak ada perubahan ini bisa meningkat menjadi lebih baik pada minggu-minggu berikutnya. Berikut kami ingin menyampaikan tentang perubahan 13 kabupaten kota zona oranye menjadi zona merah atau dari risiko sedang menjadi risiko tinggi. Ini kami juga perlu memberikan perhatian. Pertama dari Bali adalah Karangasem, yang kedua dari Gorontalo yaitu Gorontalo Utara dan Pahuwato. Dari Jawa Barat adalah Kota Depok, dari Kalimantan Selatan adalah Hulu Sungai Tengah, dari Maluku adalah Kota Ambon, dari Papua adalah Mimika, dari Sulawesi Selatan yaitu Goa, dari Sulawesi Utara adalah Minahasa dan Minahasa Selatan, dari Sumatera Selatan adalah Kota Prabu Mulih, dari Sumatera Utara adalah Kota Binjai. Kami mohon pada pemerintah daerah, bupati wali kota untuk betul-betul bisa meningkatkan penanganan COVID-19 ini agar wilayah masing-masing status zonasinya bisa membaik ke depannya. Mari kita bekerja sama, semoga kondisinya bisa membaik. Berikut, kami ingin menyampaikan perhatian juga kepada daerah Aceh. Kami lihat bahwa ada beberapa perubahan kondisi di Provinsi Aceh dari 21 kasus menjadi 259 kasus pada dari tanggal 26 Juli 2020 ke tanggal 2 Agustus 2020. Dan di sini terlihat ada satu kabupaten kota yang beralih dari tidak terdampak menjadi risiko rendah, dan ada satu kabupaten kota juga yang tidak ada kasus menjadi ke risiko rendah atau ada kasus. Berikut juga ada 8 kabupaten kota dari risiko rendah berubah menjadi risiko sedang, dan ada 3 kabupaten kota yang tidak terdampak menjadi risiko sedang, dan terakhir ada 1 kabupaten kota dari tidak ada kasus menjadi risiko sedang. Mohon agar pemerintah daerah bersama-sama dengan Satgas daerah dan pusat, mari kita berkoordinasi agar kondisinya ini bisa membaik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dibantu, mohon kami bisa berkoordinasi sehingga kondisinya bisa menjadi lebih baik lagi
menjadi banyak yang berwarna hijau untuk daerah Provinsi Aceh. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang perkembangan vaksin. Vaksin di dunia ini semua negara berlomba untuk mengembangkan vaksin karena vaksin adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat dunia, dan untuk itu kami perlu sampaikan bahwa ada cukup banyak kandidat vaksin yang dikembangkan selama ini. Pada saat ini yang terkini ada 139 kandidat vaksin masuk ke dalam tahap preklinis dan ada 25 kandidat vaksin yang berproses di uji klinis tahap 1, ada 17 kandidat vaksin dengan uji klinis tahap 2, dan ada 7 yang berada pada uji klinis tahap 3, dan belum ada satupun di dunia yang sudah lulus uji. Kami perlu sampaikan bahwa semua negara akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan vaksin atau menghasilkan vaksin untuk melindungi masyarakatnya, tidak terkecuali Indonesia juga melakukan hal itu, baik mencari yang terbaik yang ada di dunia yang tercepat dan terefektif, begitu juga mengembangkan vaksin yang ada di Indonesia. Yang memasuki fase 3 dalam uji klinisnya, yaitu 7 kandidat vaksin. Yang pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah Wuhan Institute of Biological Product atau Sinopharm. Kemudian yang ketiga adalah Beijing Institute of Biological Products, juga dari Sinopharm. Mereka punya 2 kandidat vaksin. Kemudian dari BioNTech atau Fosun Pharma dan Pfizer. Yang berikutnya lagi adalah University of Oxford bekerjasama dengan AstraZeneca. Dan yang keenam adalah Moderna dengan NIAID dari Amerika. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah University of Melbourne dan Murdoch Children Research Institute. Kami perlu sampaikan bahwa uji vaksin tahap ketiga ini diberikan kepada ribuan orang untuk memastikan keamanannya, termasuk efek samping yang jarang terjadi, serta keefektifannya. Semua pihak yang ada di dunia berusaha untuk mendapatkan vaksin yang aman dan efektif untuk COVID-19, termasuk Indonesia. Kami tetap berusaha keras agar bisa mendapatkan vaksin ini dalam jumlah yang besar untuk bisa melindungi rakyat Indonesia. Isu lainnya terkait dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini banyak yang telah gugur dalam melawan COVID-19. Pemerintah tidak memiliki toleransi terhadap kondisi ini dan kami berusaha keras untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak lagi. Kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan rekan sejawat tenaga kesehatan yang ditinggalkan. Perlu diketahui, Indonesia memiliki ketimpangan rasio tenaga kesehatan. Maka dari itu, sejak awal penanganan COVID-19, kami sangat menitik beratkan perlindungan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama, seperti yang diarahkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Adapun langkah mitigasi yang kami lakukan yaitu memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan akses dan proteksi alat pelindung diri yang sesuai standar tertinggi internasional. Indonesia telah memiliki alat pelindung diri buatan lokal dengan nama INA United yang telah lolos dengan standar internasional tertinggi yaitu ISO 16604. Kami terus mendorong agar seluruh tenaga kesehatan di Indonesia bisa mendapatkan APD yang berstandar dan rekan-rekan tenaga kesehatan diingatkan untuk menggunakan dan melepaskan APD sesuai prosedur dalam penanganan pasien COVID-19. Selain ini, kami ingin mengingatkan kepada setiap rumah sakit untuk memberikan perlindungan penuh pada para tenaga kesehatan
yang menangani pasien COVID-19 berupa pembatasan jam kerja agar tidak kelelahan yang dapat berakibat pada penurunan imunitas. Bersama kita saling menjaga, bersatu kita bisa. Seperti yang disampaikan oleh WHO dalam pertemuan Emergency Committee COVID-19 tanggal 31 Juli, menandakan dunia telah memasuki bulan ke-6 sejak pertama kali WHO mendeklarasikan status kegawat daruratan public health. Direktur Jenderal Tedros menyatakan bahwa pandemi merupakan krisis kesehatan yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Banyak negara yang berpikir mereka telah melewati kondisi terburuk, telah mencapai kondisi yang cukup aman. Namun, saat ini seperti yang kita lihat, negara-negara ini kembali mengalami gelombang wabah baru dengan meningkatnya jumlah kasus dan angka kematian. Efek dari pandemi ini masih akan dirasakan hingga beberapa dekade mendatang. Dan saat ini WHO bersama banyak negara di dunia sangat aktif dan mengakselerasi dalam penyelenggaraan penelitian pengobatan vaksin COVID-19. Meskipun begitu, WHO mengakui bahwa vaksin merupakan solusi jangka panjang. Karena itu, vaksin belum ditemukan pada saat ini, apalagi proses menuju produksi yang masif. Mari jangan menunggu obat dan vaksin, karena kita juga berpacu dengan waktu. Pencegahan atau preventif adalah kunci yang paling utama dalam menekan jumlah kasus maupun kematian. Di samping itu, hanya pilihan inilah yang kita punya pada saat ini. Oleh karena itu, semuanya kembali kepada protokol kesehatan. Mungkin kami agak mengubah pesannya, yaitu tidak malas mencuci tangan dan pakaian sesampainya di rumah, tidak mencopot atau melepaskan masker ketika berada di luar rumah, dan disiplin dalam menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selanjutnya kami akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dapat kami respon dari berbagai media. Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Pertama, mungkin saya bisa membacakan beberapa. Pertama, ada pertanyaan dari media nasional, yaitu dari Kata Data. Kapasitas tes corona di Indonesia hingga saat ini belum mampu mengikuti rekomendasi WHO. Bagaimana langkah pemerintah untuk bisa meningkatkan jumlah tes corona? Presiden Jokowi menargetkan tes PCR sejumlah 30.000 per hari. Kedepannya kapasitas tes akan terus ditingkatkan, kapasitas per kasus atau per individu, sehingga cakupan akan lebih meluas dan dapat membantu tracing dengan lebih agresif. Kemudian kedua dari Kata Data juga, epidemiolog menyarankan agar Satgas Penanganan COVID-19 bisa mendorong model pooling test PCR di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini hanya dilakukan di beberapa daerah saja. Apakah saran ini diikuti oleh Satgas Penanganan COVID-19? Kami terbuka dan sangat mengapresiasi setiap inovasi yang diberikan oleh para ahli, dan ini dilakukan pooling test ini di Sumatera Barat, dan metode ini juga sudah dikenalkan di Provinsi Jawa Timur, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kami harap kemampuan daerah juga meningkat sehingga akurasinya dan keamanannya terhadap tenaga laboratoriumnya juga bisa terjaga dengan baik. Berikut pertanyaan dari media internasional, the Associated Press. For clinical trials for the COVID-19 vaccine, how many volunteers are there so far? On August 11, 2020, the first phase of the third trial, the clinical trial of vaccine volunteers, will be carried out in Bandung under the supervision of Padjadjaran University. It is targeted that 1,620 vaccines volunteers will be involved.
And then second questions from Reuters. Can you provide up-to-date figures on contact tracing levels and response to criticisms that contact tracing levels in Indonesia are too low, which means the government is not fully aware of the true spread of the coronavirus across the country? What is the government doing to remedy this deficiency? We admit that the level of the contact tracing in Indonesia remains low at this moment. Therefore, we will increase our contact tracing by a ratio of 1 in 30 contacts. And then the third media that raised the questions is from Sydney Morning Herald. Is 114,000 cases is the official confirmed cases. Is Indonesia heading towards herd immunity as a policy? So I would like to answer that the confirmed cases now is 118,000, as I mentioned earlier, and this is part of the transparency. We always publish all of the number of the cases in our data, which can be accessed by the public. And then the questions about herd immunity as a policy, the answer is no. I noticed that people relate not having the lockdown as an action towards herd immunity. This is wrong. The COVID-19 mitigation has always been done carefully and monitored, including easing restriction. So I think these are the questions from the international media. Now I would like to ask questions if there is any, apakah ada pertanyaan tambahan dari media nasional? Silahkan. Baik. Pak Profesor Wiku, pertanyaan yang pertama dari Andrian Tirto.id. Inpres nomor 6 tahun 2020 menginstruksikan agar kepala daerah membuat aturan dengan berbagai syarat. Apa ada tindakan atau sanksi jika daerah tersebut tidak membuat aturan sesuai instruksi tersebut, Pak? Baik, Inpres ini mendorong pemerintah daerah untuk membuat aturan dan menegakkannya agar masyarakat disiplin bersama-sama dengan pemerintah, dan tentunya Satgas atau pemerintah pusat akan tetap berkoordinasi dengan Satgas daerah untuk membantu pelaksanaan dari Inpres ini. Jadi pasti kami bantu dan pelaksanaannya pasti perlu dengan ketegasan dan pendekatan yang humanis, sehingga seluruh masyarakat bisa mengubah perilakunya secara bersama-sama dengan pemerintah. Silakan. Kemudian dari Azizah, Medcom, Surabaya mengklaim sudah zona hijau. Alasannya karena pakai hasil penelitian lain. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari Satgas COVID-19, Surabaya sebetulnya masih merah. Jadi penelitiannya memang beda atau terjadi miskomunikasi antara Satgas pusat dan daerah? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Azizah dari Medcom. Jadi zonasi nasional secara resmi hanya dilakukan oleh Satgas COVID-19 dan bisa diakses melalui www.covid19.go.id dengan suatu sistem yang disebut BLC, Bersatu Lawan COVID. Di sini terlihat seluruh nasional, semua data dari seluruh kabupaten kota terintegrasi menjadi satu, data real yang didapat dari pengumpulannya yang diintegrasikan, dikoleksi oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian diintegrasikan jadi satu di dalam COVID-19 ini. Jadi silahkan untuk mengakses data ini, dan ini adalah menjadi acuan kita bersama karena ada 15 indikator yang digunakan seperti tadi kami sampaikan berdasarkan epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.